online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Tanpa ku
baik-baik aja kan? Sehat Baik kan? dong Kak. Oke, kembali lagi bersama Kak Dian Dan Kak Feve. Yeay. Nah sebelum mulai ibadah hari ini, Kak Dian bakal memimpin kita dalam berdoa. Ayo mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas hari ini Kau telah memberkati kami, membangunkan kami Tuhan, dan memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan siapkan hati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk adik-adik pengen berdiri. Kak, siapa nih yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Kita gerak ya adik-adik. Yuk Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi yuk Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk Kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay. Kita harus punya buah roh itu Buah roh Kak? ya. Iya. Ada apa aja Kak? Ada kasih, Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. dan Yeay. terakhir penguasaan. Diri. Adik-adik masih semangat kan? Pastinya dong. Yuk kita nyanyi lagi. Bumi ini ciptaan siapa tuh Kak? Ciptanya Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Lagi yuk. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi apa? Tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang. Lompat yuk. Gempa bumi yang hebat, tapi aku Tuhan pelihara. Lagi yuk. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua itu pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang. Gempa bumi yang hebat, tapi aku Tuhan pelihara. Coba yuk Kak, gimana suaranya? Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang. Biur. Gempa bumi yang hebat. Aku tetap
mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus apa Kak? Siapin hatinya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Pimpin Tuhan setiap kami dan kakak pembina yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semuanya? Kakak berharap dan berdoa semoga keadaan adik-adik tetap sehat selalu ya. Oh iya, minggu ini kita akan belajar dari kitab Amsal adik-adik. Sepanjang bulan ini kan kita belajar tentang hikmat. Di minggu yang pertama, Kak Roy udah menceritakan bagaimana Raja Salomo diberi hikmat yang luar biasa sama Tuhan. Raja Salomo adalah penulis dari kitab Amsal. Dia sangat pintar, dia sangat cerdas karena Tuhan yang kasih hikmat kepada Raja Salomo. Saking terkenalnya hikmatnya Raja Salomo, sampai-sampai ada satu ratu namanya Ratu Sheba yang datang untuk mendatangi Salomo hanya untuk mendengar hikmat yang Tuhan kasih kepada Salomo. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Salomo. Kita akan belajar di dalam kitab Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Kakak bacain ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, adik-adik, Raja Salomo mau kita belajar dari 4 binatang ini. 4 binatang cekatan yang ditulis dalam kitab Amsal adalah yang pertama semut, yang kedua belalang, yang ketiga cicak, dan yang keempat pelanduk. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa sih yang bisa dipelajari dari keempat binatang ini. Yang pertama, kita mau belajar dari semut. Pasti semua udah pernah lihat semut kan? Semut itu imut, kecil, dan sekali diinjak pasti langsung mati. Namun ternyata semut ini terkenal sebagai binatang yang rajin. Coba deh perhatiin kalau misalkan ada semut yang naik ke meja makan. Dia pasti langsung cari makanan tuh. Dia langsung cari makanan, dia kayak cari sesuatu yang bisa dibawa ke sarangnya. Dia adalah salah satu binatang yang terkenal dengan kerja kerasnya. Dia pantang menyerah adik-adik. Jadi kalau misalkan dia dapat makanan yang berat, makanan yang ukurannya tuh lebih besar daripada badannya dia tidak mudah menyerah. Dia tidak berkata, aduh ini makanan berat nih, ini makanan lebih besar dari ukuran badan aku nih, aku tinggalin aja deh. Tidak adik-adik, tapi dia langsung memanggil teman-temannya. Dia kayak langsung memanggil teman-temannya, terus mereka dengan gotong royong, dengan kerjasama, mengangkat makanan itu dan membawa ke sarangnya. Di sini kita belajar ada 4 hal dari semut. Yang pertama, dia rajin. Yang kedua, dia kerja keras. Yang ketiga, dia pantang menyerah. Dan yang keempat, dia tidak egois adik-adik. Jadi kalau misalkan ada makanan, dia mau berbagi kepada teman-temannya yang lain. Nah, kita sebagai manusia, Tuhan suruh untuk belajar dari semut. Di dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan bahwa, hai pemelas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Oke, yang pertama kita belajar dari semut apa tadi? Yang pertama rajin, yang kedua kerja keras, yang ketiga pantang menyerah, dan yang keempat tidak egois. Nah, kita mau belajar dari binatang yang kedua. Binatang yang kedua itu belalang. Nah, kalau kita baca di Bilangan 13 ayat 33, ternyata belalang itu dianggap sebagai binatang yang enggak penting adik-adik. Mereka dianggap sebagai binatang yang tidak berharga, kecil, tidak berdaya, dan tidak punya kekuatan sama sekali. Tapi Alkitab menyuruh kita sebagai manusia untuk belajar dari belalang. Apa sih sebenarnya keistimewaan belalang? Kenapa kita disuruh belajar dari belalang? Ternyata yang pertama, belalang itu termasuk binatang yang cekatan.
Terus yang kedua, mereka itu suka hidup berkelompok. Jadi kemana-mana mereka tuh biasanya dalam satu kelompok. Dan yang ketiga, mereka itu walaupun nggak punya raja, nggak punya pemimpin, tetapi mereka bisa berbaris dengan rapi. Nah, kalau kita ingat tentang kisah Tula di Mesir, salah satu kisahnya apa adik-adik? Iya betul, belalang. Jadi Tuhan mengirimkan belalang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga melalui belalang ini menciptakan satu Tula di Mesir. Ada banyak kerugian yang orang-orang Mesir alami karena kedatangan belalang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, terus ternyata kawanan ini yang seperti tadi Kak Yatni bilang, walaupun mereka nggak punya raja, nggak punya pemimpin, tapi mereka tetap berbaris rapi. Ini menunjukkan kepada kita sebagai manusia bahwa walaupun nggak ada pemimpin, walaupun nggak ada yang lihat, tetapi si belalang ini terus bekerja. Jadi adik-adik, kita belajar dari belalang ya, walaupun mungkin kita nggak dilihat orang, walaupun mungkin nggak ada yang perhatiin kita, tapi dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus memberikan yang terbaik sama seperti belalang. Terus kita juga belajar dari kehidupannya belalang yang suka hidup secara berkelompok. Kita juga diajarkan supaya kita juga bisa membangun kerjasama antara orang-orang di sekitar kita adik-adik. Kita jangan suka bertengkar dengan saudara-saudara kita. Kita jangan suka bertengkar dengan teman-teman kita. Sama seperti belalang yang menjaga kekompakan, kita juga harus menjaga kekompakan satu dengan yang lain. Belajar mengalah adik-adik. Nah kalau misalkan nggak ada kata mengalah di antara teman-teman atau di antara saudara, maka pasti nggak kompak tuh. Nah dari belalang kita belajar untuk selalu mengalah dan saling membantu. Itu hewan yang kedua ya. Terus hewan yang ketiga, kita disuruh belajar dari hewan yang ketiga, yaitu cicak. Tadi kita baca di ayat yang pertama Kak itu sebutkan, cicak itu walaupun bisa ditangkap dengan tangan, tapi dia ada di istana-istana raja. Nah kalau misalkan istana itu kan pasti bersih. Pasti hewan-hewan yang mengganggu kayak kecoa atau sejenisnya itu pasti disingkirin. Tetapi cicak ternyata masih tetap ada di istana-istana raja. Kenapa bisa gitu ya? Ternyata kehadiran cicak ini dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Walaupun dia kecil, tetapi dia bisa menangkap nyamuk. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupannya cicak? Ternyata walaupun cicak itu kecil, kehadirannya mungkin tidak dianggap, tapi kehadirannya itu dianggap dapat membantu orang lain. Nah begitu juga kita sebagai anak-anaknya Tuhan, walaupun kita masih kecil, walaupun mungkin orang lain tidak menganggap kita, tapi kita bisa memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Sama seperti cicak yang melakukan hal-hal kecil bagi lingkungannya. Nah begitu juga kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal kecil yang berguna bagi lingkungan kita adik-adik. Nah terus fakta yang kedua, ternyata cicak itu walaupun dia jatuh, tetapi dia pantang menyerah, dia naik lagi ke tempat yang tinggi. Jadi cicak itu dia pantang menyerah sama seperti semut tadi ya. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya Tuhan, ada satu waktu mungkin kita kayak capek gitu, kayak aduh udahlah. Nah di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk belajar kepada cicak yang pantang menyerah. Ketika dia jatuh, dia berusaha untuk naik kembali. Karena cicak mungkin berpikir seperti ini, kalau misalkan aku tetap di bawah, nggak merangkak naik, bisa jadi aku disantap sama hewan-hewan di sekitar saya. Kayak mungkin disantap tikus atau disantap kecoa mungkin dan sejenisnya. Makanya ketika dia jatuh, dia pasti akan naik kembali. Nah itu hewan yang ketiga ya adik-adik. Hewan yang terakhir, kita belajar dari kehidupannya pelanduk. Nah kalau pelanduk itu kita juga sering menyebutnya dengan kancil. Kita mungkin sering mendengar dongeng-dongeng yang sering diceritain di sekolah ya. Kancil ini terkenal dengan hewan yang cerdas. Tapi kenyataannya, faktanya adalah
kancil ini kecil dan lemah adik-adik. Kancil ini adalah salah satu hewan yang kecil dan lemah. Dia mudah disantap sama hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya. Jadi kancil ini tinggalnya di hutan. Dan di hutan itu ada begitu banyak hewan buas. Kayak kayak singa, harimau, dan sejenisnya. Nah, ternyata cara kancil untuk melindungi dirinya sendiri adalah dia membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Walaupun hewan ini sangat kecil dan lemah, tapi ternyata dia bijaksana adik-adik. Dia menggunakan akalnya, dia membuat rumahnya di atas bukit-bukit batu yang tidak bisa digapai oleh hewan-hewan buas lainnya. Nah adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pelanduk? Kita mungkin makhluk yang lemah dan kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Kita mungkin pernah capek, kita pernah menangis karena suatu hal, kita kayak mau menyerah. Kita ini manusia yang lemah, tapi adik-adik gak perlu takut. Jadikan Tuhan sebagai gunung batunya adik-adik, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya adik-adik, sehingga segala ketakutan itu, segala hal yang membuat adik-adik menjadi khawatir akan hilang. Ingat, sama seperti pelanduk yang membangun rumahnya di atas bukit batu dan dia terluput dari binatang buas, begitu juga kita sebagai manusia, kita ini lemah dan kita harus menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita. Amin adik-adik. Puji nama Tuhan. Demikian cerita Kak Yetmi pada hari ini dan sebagai tugas kepada adik-adik, Kak Yetmi mau adik-adik menghafalkan Amsal 6 ayat 6 yang tadi kakak sebutin ya. Hafalkan Amsal 6 ayat 6, terus kirim ke grup kelas masing-masing. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, materikan firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang rajin, anak yang bekerja keras, anak yang pantang menyerah, dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena segala kejahatan ialah cinta uang. 6 ayat 10a. Karena akar Segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah Cinta uang. Nah itu dia firman Tuhan hari ini. Gimana firman Tuhannya? Pasti diberkati dong. Amin. Adik-adik kakak mau ingetin jangan lupa kumpulin tugasnya ke guru kelas masing-masing ya. Ditunggu. WA ya kak? By WA bener. Oke. Nah kita mau ngucapin apa kak? Happy Birthday buat adik-adik yang ulang tahun seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. amin. Panjang umur, sehat selalu. Ya itu pasti kak, amin. Amin. Pokoknya yang Pokoknya, baik-baik ya buat adik-adik. Yes, amin. Amin. Terus jangan lupa Tetap tetap mematuhi. protokol kesehatan dengan cara memakai masker, Memakai masker, pakai face shield juga, terus mencuci tangan rajin-rajin ya adik-adik, atau menggunakan hand sanitizer. ya betul. Dan yang terakhir tetap menjaga jarak. Adik-adik ibadah habis selesai sampai di sini. Yuk nyanyi sama-sama.
sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.